Pertandingan lanjutan sepak bola Cina menjamu tim Samurai Biru Jepang di Stadion Xiamen Egret. Duel seru tersaji di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sejak kick-off, kedua tim saling menyerang dan bermain keras. Wasit Muhammad Taki bin Jauhari beberapa kali memberikan peringatan. 4 kartu kuning diberikan kepada pemain tuan rumah dalam permainan tempo tinggi ini. Jepang tampil dominan, hasilnya di menit 39, heading tandukan kepala Koki Ogawa masuk ke gawang Cina. Tambahan waktu babak pertama, tim Samurai Biru sukses menambah gol melalui Ko Itakura dari umpan tendangan sudut Machida. Hingga babak pertama selesai, Jepang unggul 2-0 dari Cina. Memasuki babak kedua, Lin Liaming memperkecil ketinggalan Cina dari Jepang, menciptakan gol di menit 48 setelah mendapat umpan dari El Shihao, Jepang 2 dan Cina 1. Namun Jepang menambah keunggulan melalui Kiko Ogawa bekerja sama dengan Chito di menit 54. Skor 3-1 tetap bertahan hingga peluit panjang babak kedua berakhir. Timnas Bahrain menjamu Timnas Australia di Stadion Kota Rafah, Bahrain dalam lanjutan di Matchday 6 Grup C FIFA World Cup 2026. Sejak menit awal babak pertama dimainkan, Timnas Australia langsung menyerang. Tim The Socceroos sukses membongkar pertahanan Bahrain di menit 1 melalui Ka Yengi. 1-0 untuk Australia. Tuan rumah Bahrain berusaha mengejar ketertinggalan, beberapa kali menyerang namun berhasil diredam pertahanan Australia. Hingga babak pertama berakhir, Australia unggul 1-0 atas Bahrain. Memasuki babak kedua, Bahrain terus menyerang pertahanan Australia. Di menit ke-75, penyerang Bahrain Al Jabar mencetak gol ke gawang Australia. Selang 2 menit, Bahrain berbalik unggul, hasil tendangan Al Jabar 2-1 untuk Bahrain. Pada babak tambahan waktu 90 menit plus 10 menit, Yengi mencetak gol penyeimbang. Walaupun gol ini diprotes Bahrain, dicek melalui VAR, hasilnya tetap gol untuk Australia. Imbang hingga babak kedua berakhir 2-2 Australia versus Bahrain. Deretan figur publik, inspiratif dan musisi memeriahkan lomba maraton di Digital Hub BSD City Tangerang, Banten. Misi event tersebut adalah mengajak ribuan peserta untuk menemukan alasan yang dapat mendorong mereka lanjut terus serta menginspirasi satu sama lain. Sekitar 3.500 peserta mengikuti Reksonaran 2024 di Digital Hub BSD City Tangerang, Banten. Berbeda dengan ajang lari lainnya, Reksonaran 2024 menjadi safe place bagi para pelari pemula karena memiliki jarak tempuh yang aksesibel namun tetap menantang, yaitu 7,2 km. Reksonaran 2024 melombakan 2 kategori, yaitu reguler serta master untuk peserta di atas 40 tahun. Misi event ini adalah mengajak ribuan peserta untuk menemukan alasan yang dapat mendorong mereka lanjut terus serta menginspirasi satu sama lain. Tahun ini kita memiliki misi yang spesial, yaitu ingin mengajak setiap orang untuk menemukan kembali apa sih alasan untuk lanjut terus. Karena hanya dengan terus bergerak dan penuh percaya diri kita bisa menemukan dan menciptakan banyak hal hebat dalam hidup. Jadi kita harapkan semua usia, berbagai kondisi, bahkan kita juga mengundang teman-teman penyandang disabilitas untuk juga turut berpartisipasi hari ini. Ini pertama kali sih race jaraknya 7,2 kilo, terus juga rutenya walaupun campur sama kendaraan tapi steril, dibagi 2 antara pelari sama kendaraan bermotor. Reksonaran 2024 menyatukan semangat pelari dari berbagai latar belakang. Dengan semangat gerak terus, Reksona tidak hanya memberikan ruang gerak bagi semua, tetapi menginspirasi gaya hidup aktif dan sehat. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura dan Rizky Solahuddin melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, banjir merendam permukiman warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa malam. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter.
Banjir merendam permukiman warga di Jalan Yusuf, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain membuat ruas jalan terputus, banjir menyebabkan sejumlah pemotor mogok dan terpaksa harus mendorong kendaraannya menerobos banjir. Meski kondisi air banjir telah surut, warga khawatir banjir kembali datang. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter disebabkan intensitas hujan tinggi yang membuat drainase meluap karena tak mampu menampung debit air hujan. Bos Sriwijaya Air, Hendry Lee, akhirnya ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi komoditas timah. Tersangka Hendry Lee akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung langsung menahan tersangka kasus korupsi komoditas timah Hendry Lee usai ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam. Hendry Lee sekaligus bos Sriwijaya Air ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah sejak April 2024 lalu. Hendry Lee selalu mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lee kini terancam pidana dan hukuman penjara maksimal seumur hidup. Hendry Lee merupakan satu dari 23 tersangka yang dijerat tim penyidik dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah TPK tahun 2015-2022. Peran tersangka Hendry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah TPK dengan PT Tinindo Internusa. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun. Pemirsa, Said Didu memenuhi panggilan aparat Polresta Tangerang, Banten atas dugaan penyebaran informasi bohong terkait pembebasan lahan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk II. Said ditemani elemen masyarakat dari wilayah pesisir pantai utara Tangerang serta mantan Ketua KPK Abraham Samad. Gagalkan proyek PIK 2. Kawal bersama-sama. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu memenuhi panggilan aparat Polresta Tangerang, Banten bersama elemen masyarakat Silayap Pesisir Pantau Utara serta sejumlah kuasa hukum. Mantan Ketua KPK Abraham Samad datang terpisah untuk ikut memberi dukungan. Pemeriksaan dilakukan atas dugaan penyebaran informasi bohong terkait pembebasan lahan proyek strategis nasional di PIK 2. Menurut Said, apa yang selama ini dilakukannya justru untuk membela masyarakat yang tertindas. Saya juga menyebut tidak mengenal sosok Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang yang melaporkannya ke Polresta Tangerang. Karena yang saya lakukan selama ini hanya membela rakyat yang tertindas dimanapun berada. Saya melakukan ini bukan hanya di PSN PIK 2. Saya lakukan di seluruh Indonesia. Sampai Rempang, IKN dan lain-lain. Tapi baru kali ini ada aparat yang melaporkan saya. Selama proses pemeriksaan, para pendukung Said melakukan orasi dan menyerukan dukungan moral. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Jelang Pilkada serentak 27 November mendatang, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta terus bergerilya mencari dukungan warga. Setelah bertemu Jokowi, kemarin Ridwan Kamil mendapat deklarasi dukungan dari relawan Gibran Center. Sementara dengan finansial yang pas-pasan, Dharma Pongrekun tak gentar dan menyambangi warga di Kelurahan Wijaya Kusuma. Relawan Gibran Center mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono. Menurut Ketua Umum Gibran Center, mandat tersebut disampaikan langsung Wapres Gibran di saat masa kampanye tinggal sepekan. Sehari sebelumnya, RK juga mendapat dukungan Jokowi dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi kami sering dapat bonus dukungan dari tokoh-tokoh kan. Yang paling utama kemarin Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah, bahkan ada Pak Effendi Simbolon sempat rame kan.
Ya itu menunjukkan yang sempat saya bilang dulu, yang namanya pergeseran dukungan itu adalah hal yang lumrah di dalam demokrasi. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyambangi kawasan padat penduduk di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat. Dharma belusukan ke gang sempit, menyapa warga. Sebagai calon gubernur dari jalur independen, Dharma berkampanye di tengah keterbatasan finansial serta dukungan elit partai. Namun Dharma mengaku tidak gentar meski pasangan mendapat dukungan dari tokoh nasional seperti Jokowi dan putranya. Kepada pertolongan Tuhan, kekuatan kami sebagai manusia sangat terbatas. Apalagi kami tidak ditunjang oleh kekuatan finansial. Paslon nomor 1 kan dapat dukungan dari Jokowi. Ya, tanggapannya mana lebih kuat, Tuhan sama Jokowi? Ya, kalau kita adalah orang-orang beriman, maka Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini. Selasa sore, kehadiran Rano Karno di Ballroom Mall Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat disambut meriah ratusan relawan Father yang pernah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud. Dalam pidatonya, si Dul bercerita tentang masa kecil bersekolah di sekolah Kristen dan aktif mengikuti paduan suara. Dul kini mengaku sangat bersemangat menggapai kemenangan atas dukungan relawan Father kepada pasangan Pramono Rano. Ya, artinya ini menjadi penambah semangat kita. Mudah-mudahan kita bisa, karena kita ini sekarang dalam tanda kutip hanya memerlukan mungkin lebih dari 4%. Karena kita survei kan udah 46, mudah-mudahan lebih dari 50% ya bisa satu putaran, itu aja. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Menjelang akhir masa kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyapa warga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta 2024 ini juga berkunjung ke Kapuk Cengkareng untuk menyerap aspirasi warga serta mensosialisasikan program-program unggulan. Kedatangan Cagup Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias warga Kembangan, Jakarta Barat. Tak sedikit emak-emak juga berebut untuk bersalaman dengan suami Atalia Praratia ini. Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah program kerja, seperti program 1 juta lapangan pekerjaan bagi anak muda Jakarta, hingga insentif tambahan bagi relawan Posyandu dan RT RW. Curhatannya rata-rata sama ya, ingin ada lapangan pekerjaan buat anak-anaknya, maka tadi disampaikan program ekonomi Ridho ini bisa menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Perbedaan kami dengan yang lain, ada pengalaman yang ingin kami tawarkan, termasuk tadi dalam hal merespon tata kota selama 5 tahun ke depan. Kalau saya mintanya 1 buat Posyandu, kalau bisa honornya jangan OP tapi honor. Buat Posyandu juga ditambahkan jangan 500, kalau bisa 1 juta. Buat Dawis, Jumantik, Pak Ridwan Kamil tuh cara kinerjanya bagus ya. Karena kita lihat contohnya di waktu di Bandung. Sementara di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, pasangan Suswono di Pilgub Jakarta berdialog santai terkait program renovasi rumah hingga penghijauan guna memperbaiki lingkungan dan kampung-kampung di Jakarta. Ridwan Kamil optimis akan membuat Jakarta lebih baik dengan sejumlah program yang akan diusung bersama Suswono jika terpilih memimpin Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di hadapan pimpinan negara G20, Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan perdamaian Palestina. Prabowo mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza maupun di Ukraina yang tengah berkonflik. Urgently, immediate ceasefire in Ukraine and hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan para pemimpin negara G20 di sesi pertama KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Prabowo menyebut permasalahan ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik, termasuk konflik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Prabowo mendesak seluruh anggota G20 untuk mengambil langkah konkret dalam menangani konflik yang terjadi saat ini agar tercapai perdamaian dan stabilitas ekonomi global. Prabowo juga mendesak agar negara-negara G20 memanfaatkan kekuatan kolektif mereka guna memperkuat upaya multilateral dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Audisi ajang kecantikan bergengsi Miss Indonesia 2025 kembali digelar di kota Yogyakarta. Para peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti event tahunan yang digelar Stasiun Televisi Nasional RCTI. Setelah digelar di kota Surabaya, audisi Miss Indonesia 2025 kembali digelar di kota pelajar Yogyakarta. Puluhan peserta audisi antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia ini, dengan menunjukkan keanggunan dan keterampilannya agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Tidak hanya cantik, para kaum wanita ini juga dituntut memiliki wawasan yang luas dan jiwa sosial yang tinggi. Cantik menurut Nadia itu bukan hanya dari fisiknya, tapi ketika seseorang bisa melakukan sesuatu dari hatinya juga, alias inner beauty is more important than fisik. Semoga para wanita di luar sana dapat terus memiliki semangat untuk berkegiatan, beraktivitas, memiliki kemauan untuk terus mengembangkan dirinya. Audisi yang digelar selama 2 hari ini diharapkan dapat menjaring talenta-talenta wanita muda berbakat yang berasal dari berbagai kota besar di Indonesia. Untuk audisi Miss Indonesia 2025 kali ini kota Yogyakarta, kita lihat potensinya sangat banyak ya sebenarnya dari peserta audisi yang hadir hari ini. Kita lihat dari mereka punya talenta masing-masing, kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk berbicara atau public speaking yang juga bagus-bagus juga. Ajang kecantikan Miss Indonesia 2025 digelar untuk melahirkan perempuan-perempuan hebat yang dapat berkontribusi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.